birokratis yang sangat rumit. Guru itu banyak waktunya habis untuk memenuhi tuntutan birokratis, bukannya mengembangkan kreativitas yang dia bisa pakai untuk mengajar. Tuntutan kurikulum harus selesai, sementara itu kaku sekali. Jadi sangat memprihatinkan sebetulnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Meriak TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng ini. Kita tonton bareng salah satu video yang dimana ini membahas tentang pendidikan, terkait dengan pendidikan di Indonesia yang harus mencontoh atau berkaca lah istilahnya kepada salah satu negara tetangga. Ada negara Singapura, Vietnam, bahkan Malaysia. Indonesia pendidikannya itu kalah jauh dan tertinggal jauh. Kenapa? Sebabnya itu ada sebabnya tuh. Salah satunya adalah ini sindiran. Sindiran dalam video ini adalah salah satunya adalah karena tidak dihargai guru, terutama guru teman. Karena ada teman-teman daripada negara Malaysia itu yang mengatakan guru ini adalah tiang kecerdasan bagi seluruh bangsa. Kalau guru sudah tidak dihargai, maka jangan berharap negara itu akan menjadi negara terbaik atau maju teman-teman ya. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. Tuntutan birokratis yang sangat rumit. Guru itu banyak waktunya habis untuk memenuhi tuntutan birokratis, bukannya mengembangkan kreativitas yang dia bisa pakai untuk mengajar. Tuntutan kurikulum harus selesai, sementara itu kaku sekali. Jadi sangat memprihatinkan sebetulnya. Jadi yang diberikan itu pelajaran sedikit sekali. Saya tidak menafikan bahwa ada sekolah-sekolah yang berhasil memperhatikan betul kebutuhan guru gitu, baik finansial maupun yang untuk pendidikan begitu. Betul ya. Tapi kan sangat tidak merata. Ini hanya sekolah-sekolah yang berhasil gitu, yang mendapat dana misalnya. Jadi yang diberikan itu bukan pendidikan, tetapi ranking 62 dari 70 negara. Kita sangat amat ketinggalan. Khusus sistem pendidikan di Indonesia terus-menerus memburuk. Jadi beberapa tahun yang lalu ada seorang profesor dari Harvard yang melakukan penelitian terhadap siswa berusia 15 tahun di Jakarta. Dan hasilnya adalah ternyata pendidikan di Indonesia sudah tertinggal 128 tahun dibandingkan negara-negara di Eropa. Terus dampaknya apa, Bang? Dampaknya ya jangan jauh-jauh deh. Lihat aja, saat ini itu ada sekitar 10 juta Gen Z yang lagi nganggur. Kuliah enggak, kerja juga enggak. Yang padahal harusnya Gen Z itu saat ini lagi ada di masa-masa produktif. Ini kan ya ironis, men. Terus juga pada awal tahun ini masih inget kan ketika Pak Jokowi kaget kalau ternyata tingkat sarjana di negeri ini tuh kecil banget. Bayangin, men, dalam data BPS 2023 itu anak yang lagi menjalani perkuliahan hanya sekitar 10,15%. Lihat deh, lebih banyakan yang nggak punya ijazah sama sekali daripada yang kuliah, Pak. Nah, udah mau lulusan kuliahnya dikit, ditambah lagi pejabat pendidikannya bilang kalau seandainya kuliah itu kebutuhan tersier. Jadi ya gue rasa secara individual kualitas orang-orang di Indonesia itu nggak kalah cerdasnya sama orang-orang di Eropa. Tapi ya mungkin kita masih belum bisa menemukan sistem ataupun wadah yang tepat untuk mengelola sumber daya manusia kita dengan karakter bangsa ini sendiri. So, kalau menurut kalian gimana? Komen di bawah ya. Nasib pendidikan di Puring Kencana seperti setali tiga uang dengan tempat mencari nafkah di pasar Malaysia. Setiap Senin hingga Sabtu, sekolah dasar di Puring Kencana disibukkan kegiatan belajar mengajar. Salah satunya Sekolah Dasar Negeri 01 Sungai Antu. Total Kecamatan Puring Kencana memiliki 242 murid didik sekolah dasar, di mana rata-rata satu sekolah diisi 27 murid. Ini loh kurang kompetennya pemerintahan. Seharusnya pemerintahan itu meluas, teman-teman, melihat keadaan pendidikan Indonesia dengan betul-betul baik. Karena ada di perbatasan, ada di Sabang, ada di Merauke, di terpencil itu harus diperhatikan. Jangan hanya diperhatikan di dalam kota saja. Dan itu pun tidak maksimum, teman-teman. Karena di dalam kota belum tentu baik, apalagi yang terpencil. Ini kesalahan pemerintah sih sebenarnya juga salah satunya, teman-teman. Karena tidak meratanya memperhatikan kondisi pendidikan di tempat terpencilnya itu.
Sayangnya, tak semua kelas terbagi rata oleh siswa. Hanya kelas 1 saja yang cukup ramai. Kelas 2 hingga 6 sekolah dasar hanya 5-6 anak saja. Sementara itu, anak-anak yang lain bukan sengaja tak masuk sekolah atau membantu orang tua di ladang. Namun, banyak siswa yang memilih untuk melanjutkan sekolah di Malaysia. Karena Jika kualitasnya menilik lebih bangunan baik. gedung sekolah ini nampaknya masih cukup baik. Kendala justru pada perlengkapan yang harus dimiliki siswa sekolah. Pakaian, buku, atau sepatu harganya cukup mahal di pelosok perbatasan ini. Kasihan. Sedih ya melihat perkara Kami ini. pun menemui salah seorang warga Indonesia yang sekolah di Malaysia. Fiktriskia, murid taman kanak-kanak atau preschool ini, mengikuti jejak rekan-rekannya yang juga lebih dahulu memilih sekolah Malaysia. Bukan tanpa alasan, ia mendapat sejumlah fasilitas yang disediakan oleh kerajaan Malaysia, yakni tenaga didik dalam jumlah yang cukup, buku pelajaran yang diberikan secara cuma-cuma, hingga Orang bantuan asing loh ya. dana. Terdapat beberapa Gila, perbedaan Malaysia ini. antara Gila. sistem pendidikan di Indonesia dan Malaysia. Salah satu perbedaan pendidikan di Indonesia dengan Malaysia adalah tercantum dalam kurikulum yang diajarkan di kedua negara tersebut. Berikut adalah beberapa perbedaan utama antara pendidikan di kedua negara. Struktur sistem pendidikan. Di Indonesia, sistem pendidikan terdiri dari pendidikan dasar, meliputi 6 tahun sekolah dasar dan 3 tahun sekolah menengah. Pendidikan menengah meliputi 3 tahun sekolah menengah atas atau 3 tahun sekolah menengah kejuruan. Dan pendidikan tinggi meliputi sarjana, magister, dan doktor. Di Malaysia, sistem pendidikan terdiri dari pendidikan prasekolah. Pendidikan dasar meliputi 6 tahun sekolah rendah. Pendidikan menengah meliputi 5 tahun sekolah menengah atas dan pendidikan tinggi. Kebebasan beragama. Di Indonesia, kebebasan beragama diakui dan dijamin dalam konstitusi, dan siswa memiliki kebebasan untuk memilih agama yang ingin dipelajari. Di Malaysia, Memilih agama yang Islam ingin adalah dipelajari. agama resmi dan pendidikan Islam menjadi bagian integral dari kurikulum di sekolah-sekolah. Integral namanya. Bahasa pengantar. Di Indonesia, bahasa pengantar di sekolah adalah 1. Bahasa Indonesia. Di Malaysia, terdapat 3 bahasa pengantar di sekolah, yaitu bahasa Malaysia atau Melayu, bahasa Inggris, dan Mandarin atau Tamil, tergantung pada jenis sekolah dan kurikulum yang diikuti. Betul, gila keren. Orang Cina Malaysia misalnya, mereka bersekolah di sekolah dengan bahasa pengantar Mandarin. Orang India juga demikian. Mereka bisa bersekolah di sekolah yang menggunakan bahasa pengantar yang mereka mau, bahasa Tamil misalnya. Di Malaysia ada yang namanya sekolah Cina atau sekolah India. Banyak warga Malaysia tidak bisa bahasa Melayu. Hampir setengah warga Malaysia tidak bisa berbahasa Melayu. Hal ini dikarenakan Malaysia terdiri dari 3 bangsa, Melayu, India, dan Cina. Warga Malaysia keturunan Cina misalnya, banyak yang tidak bisa berbahasa Melayu. Betul. Profesor jelas. Emeritus Datuk Dr. Teo Kok Seo, seorang pakar dari Malaysia, mengeluh soal negaranya. Profesor Teo mengeluh lihat kondisi negaranya. Menurutnya, bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan hanya untuk orang Melayu. Sementara warga keturunan Cina dan India malah tidak bisa bahasa Melayu. Ia justru sering membandingkannya dengan Indonesia, di mana seluruh warga negara Indonesia fasih berbahasa Indonesia. Itu keren. Mau warga Indonesia. keturunan apapun, mau suku apapun, pasti fasih bahasa Indonesia. Tidak ada istilah sekolah Cina, apalagi India, semua bermerek Indonesia. Itu bedanya ya, betul, sangat Masih betul menurut sekali. Profesor Teo, menurutnya ini karena beda dalam pendekatan. Indonesia menggunakan pendekatan asimilasi, sementara Malaysia integrasi. Dengan asimilasi, keturunan manapun wajib fasih berbahasa Indonesia. Dari SD Wajib sampai kuliah, fasih bahasa mata pelajaran bahasa Indonesia tetap diajarkan.
Sementara integrasi tidak mengubah asal-usul, hanya perpaduan saja. Orang Cina tidak dipaksa berbahasa Melayu. Orang India juga demikian. Bahkan boleh mendirikan sekolah berdasarkan kaumnya. Sekolah Cina, di dalamnya semua berbahasa Mandarin dan aksaranya. Jangan heran, banyak orang Malaysia etnis Cina justru tak bisa bahasa kebangsaannya. Begitu juga keturunan India. Paling menyedihkan, malah tak bisa menyanyikan lagu kebangsaannya sendiri yang berbahasa Melayu. Itu Indonesia memang jauh lebih sukses menerapkan bahasa kesatuan. Jadi jangan heran kalau di Indonesia ada banyak orang Cina tapi tak bisa bahasa Cina atau Mandarin. Tapi malah mereka fasih bahasa Indonesia dengan tetap memelihara dialek Hokkien-nya. Bahkan bahasa Indonesia medok kejawa-jawaan pun banyak. Orang Papua fasih bahasa Indonesia dengan tetap tidak meninggalkan bahasa lokalnya. Semua bisa fasih bahasa Indonesia. Keren ya, dalam hal ini Indonesia keren Namun banget tidak lah. dengan Malaysia. Ketika orang Melayu berkomunikasi dengan etnis Cina dan India, bukan bahasa kebangsaannya yang dipakai, tapi bahasa Inggris. Wajar bila ada yang mengatakan, Inggris sukses menginggriskan Malaysia, sementara di Indonesia, Belanda gagal membelandakan Indonesia. Gagal membelandakan Indonesia. Jelas teman-teman ya, Malaysia itu maju karena Inggris. Betul sebenarnya. Tapi dengan dijajahnya oleh negara Inggris, Malaysia menjadi negara yang benar-benar terbaik. Pendidikannya juga baik teman-teman. Kalau Indonesia hanya bisa fasih berbahasa Indonesia. Semua rata dari Sabang Merauke. Tapi pendidikannya jauh tertinggal. Jauh, sangat jauh sekali. Apalagi tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia gagal total. Itulah Indonesia. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi itulah perbedaan pendidikan Indonesia, Singapura, Vietnam, dan bahkan Malaysia. Banyak mahasiswa atau siswa di pelosok-pelosok terpencil yang ingin memilih berpendidikan atau meneruskan sekolahnya di negara Malaysia. Karena apa? Ditanggung oleh kerajaan pertama. Kedua, fasilitasnya juga jauh lebih baik daripada fasilitas pendidikan di Indonesia. Andai kata Indonesia menghargai jasa guru, andai kata Indonesia menghargai pendidikan, maka Indonesia ini akan menjadi negara maju secepatnya, teman-teman. Karena pendidikan seakan-akan atau seolah-olah dikesampingkan, maka Indonesia itu tertunda terus menjadi negara maju. Tidak macam negara Malaysia loh, Singapura, Vietnam. Ini gila, pendidikannya luar biasa. Mereka benar-benar mengutamakan kecerdasan rakyatnya. Oke, itulah video hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan bantu dengan cara menekan tombol like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.